Latar belakang saya memilih tema tips mengatasi stres karena saya merasa pada zaman sekarang banyak sekali anak remaja atau pelajar yang malas bersekolah. Karena stres, entah itu karena keadaan dalam keluarganya, masalah pertemanan, atau masalah lainnya. Bahkan saya sendiri pun pernah mengalami stres, terlebih pada kita para pelajar yang dimana pada masa pandemi ini kita harus belajar jarak jauh atau yang dinamakan daring. Jadi saya ingin melalui materi ini kita bisa mengenal bagaimana stres dan bagaimana terjadinya akibatnya dari yang lainnya. Pengertian stres merupakan reaksi terhadap stimulus baik fisik maupun emosional yang membuat kita cenderung merasa tidak nyaman. Stres apabila dibiarkan berlarut maka akan menimbulkan kecemasan. Dan ingat, stres selain mengganggu aktivitas mental kita, akan berpengaruh pada kesehatan fisik juga. Faktor penyebab stres di kalangan pelajar atau remaja. 1. Masalah keluarga. Masalah dalam keluarga menjadi pokok penting dalam kehidupan remaja, mulai dari perselisihan orang tua, masalah keuangan keluarga, dan masalah lainnya yang membuat anak tertekan. 2. Peristiwa yang menyebabkan trauma. Ada beberapa kejadian yang dialami para remaja membuat mereka menjadi trauma seperti kecelakaan, kematian orang terdekat dapat menyebabkan trauma yang membekas. 3. Bullying. Banyak di zaman sekarang terjadinya bullying entah di masyarakat bahkan tak luput di sekolah. Bullying di sekolah kebanyakan lebih parah daripada di tempat lainnya. Bullying di sekolah tak lain adalah kakak kelas sampai teman sebaya. Masalah terjadinya bully terkadang hal-hal yang tidak perlu dibesarkan. Akibat bully pada pelajar membuat mereka tidak izin bersekolah dan menjadi stres. Akibat stres berlebih pada remaja atau pelajar. Yang pertama, hilang semangat belajar. Yang kedua, salah satu penyebab kita menjadi introvert. Yang ketiga, susah tidur. Yang keempat, susah berkonsentrasi. Yang kelima, cemas. Yang keenam, membuat kita menjadi putus asa. Yang ketujuh, cenderung melakukan hal-hal negatif. Yang kedelapan, mengganggu kesehatan mental serta fisik. Baik Kak, bisa dimulai? Bisa. Mungkin dimulai dari perkenalan dulu Kak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia. Saya dari alumni SMA Negeri 1 Blega tahun ajaran 2019 dan juga alumni OSIS SMA Negeri 1 Blega tahun pelajaran 2016 sampai 2018. Ya. Di sini kami diberi tugas nih Kak untuk mewawancarai pendapat orang lain gimana sih tentang materi kami ini. Materi kami ini yaitu tips mengatasi stres. Pertama-tama, stres menurut kakak sendiri itu apa sih? Menurut saya stres itu hilangnya kefokusan saat melaksanakan kegiatan dan juga selalu memikirkan hal-hal yang tidak dalam pikiran itu. Jadi seakan-akan stres itu seakan-akan kita itu tidak bisa melakukan sesuatu saking banyaknya apa yang kita pikirkan.
Oke, terus kesibukan kakak sekarang ini apa nih? Saya berkesibukan dengan berkuliah dan mengikuti berbagai macam organisasi. Oke, maaf ya kak sebelumnya lancang nih. Kakak itu pernah nggak sih mengalami stres gitu? Pernah. Stres yang kayak gimana? Stresnya karena saya itu kuliah dan berorganisasi ya, jadi sedikit banyaknya stresnya itu lingkupannya bukan hanya tentang stresnya berfaktorkan karena keluarga ataupun hubungan sosial, tetapi karena ada beberapa seperti terbengkalainya jadwal-jadwal organisasi saya serta terbengkalainya jadwal-jadwal kuliah saya, sehingga saya mengalami stres dan sedikit banyaknya tidak bisa mengkontrol emosi saya serta saya bisa mengalami stres itu. Terus cara mengatasi stres menurut kakak gimana? Cara saya dengan mengatasi stres yaitu dengan cara menenangkan diri. Jadi menurut saya caranya itu paling ampuh adalah menenangkan diri. Kita itu harus berkaca kepada diri sendiri. Apa permasalahannya? Titik poinnya itu ada di mana? Jika ada di hubungan sosial, di hubungan emosional, kita selesaikan dulu. Jika di hubungan organisasi ataupun kuliah, kita selesaikan dulu, kita tata dulu. Setelah itu kita atur jadwalnya seakan-akan mana yang lebih diutamakan dan mana yang sangat-sangat urgent itu harus kita selesaikan. Setelah itu menurut saya setelah kita berkaca dan selalu bisa untuk mengevaluasi diri kita, membenah diri kita, itu stres itu akan hilang. Intinya kita harus menenangkan diri dulu. Perbedaan stres antara pelajar dan mahasiswa itu bedanya apa sih kak? Menurut saya itu tidak ada pembedaan ya antara pelajar dan mahasiswa. Mungkin di ranah pelajar kita itu masih tergolongnya hanya lingkupan sekolah dan rumah. Jika mahasiswa banyak-banyak organisasi yang kita ikuti dan lain sebagainya. Mungkin menurut saya itu perbedaannya tidak terlalu bersignifikan ataupun sangat besar, tetapi ada beberapa perbedaan yang mungkin yaitu tergantung lingkungannya. Stres itu kan dipengaruhi atau faktornya itu dari lingkungan. Jika lingkungannya itu bisa mempengaruhi stres, itu akan terjadi stres. Jika lingkungannya yang kita hadapi tidak terlalu mempengaruhi, maka tidak akan terjadi seperti itu. Terus menurut kakak, apa mungkin selain kita sebagai pelajar dan mahasiswa ya, faktor stresnya itu bisa dari faktor-faktor luar sekolah nggak kak? Misalnya keluarga kak? Menurut kakak gimana? Kalau menurut saya, stres itu bukan hanya kita tidak bisa mengerjakan PR atau tidak, tetapi beberapa faktor yang dapat terjadi dan bisa dikatakan itu stres. Contoh saja faktor dari keluarga dan juga faktor dari hubungan percintaan. Banyak sekali pelajar-pelajar itu bisa merasakan yang namanya cinta monyet dalam tanda kutip. Itu bisa, jika putus cinta dan sebagainya, itu bisa dikatakan stres. Dan beberapa faktor juga faktornya dari luar, contoh pertemanan itu juga bisa mempengaruhi stres. Stres itu kan terlalu banyak pikir, seakan-akan kita tidak bisa melakukan suatu hal. Nah, dalam suatu hal itu yang dinamakan stres kan. Gitu. Terus gimana nih tips untuk pelajar buat mengatasi stres? Cara kan kakak nih udah pernah jadi pelajar gitu kan? Gimana? Menurut saya sendiri, cara untuk mengatasi stres itu dengan cara yang pertama, kita itu harus bisa mengetahui diri kita itu seperti apa. Intinya kita harus tahu karakteristiknya kita sendiri itu seperti apa. Oh, kita terlalu sukanya pemarah, sukanya pendiam. Mungkin dengan stres-stres itu kita akan tahu, oh seperti ini kita. Dan kedua, harus bisa memanajemen waktu, memanajemen atau mengatur waktu. Seumpama jika stresnya dikarenakan terlalu banyak tugas yang menumpuk di suatu pembelajaran, kita harus tahu, kita harus bisa mengatur
jadwal-jadwal pembelajarannya yang lebih penting dan lebih yang didulukan itu yang mana. Itu menurut saya. Dan juga kunci dari stres itu, jika tidak stres, adalah menenangkan pikiran dan berpikir tenang. Jika seseorang itu stres, itu tandanya dia tidak bisa berpikir tenang. Dalam artian otaknya selalu berpikir dan dapat dikatakan stres. Tetapi jika kita selalu santai ataupun berpikir dengan tenang, tidak mudah marah, saya percaya stres itu tidak akan terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, makasih Kak Sofia sudah Oke, mau sama-sama. meluangkan waktunya. Tak lain adalah kakak kelas sampai teman sebaya. Masalah Testing kan? Testing atau urusan? Iya,